Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di Bandara Patimura, Ambon. Mau melakukan perjalanan mudik dari Ambon ke kampung di Tual, Maluku Tenggara. Ada hajatan tahlilan. Kita penerbangannya jam 9.45 pagi, tapi sampai sekarang belum, sepertinya delay. Ada pengumuman penundaan keberangkatan, mungkin faktor cuaca. Ambon sendiri hari ini masih hujan, minggu-minggu ini masih terus hujan, mungkin beberapa waktu ke depan juga. Dan penerbangan sendiri sering delay. Banyak penerbangan Ambon ke Tual, atau dari Jakarta ke Ambon, atau dari Makassar ke Ambon, atau dari mana ke Ambon, itu sering delay dan terpaksa harus ke Sorong baru masuk lagi ke Ambon. Jadi cuaca benar-benar tidak mendukung. Kita sudah ada pengumuman delay untuk beberapa penerbangan di pagi ini karena pesawat dari bandara asal seperti Makassar dan lain-lain belum juga tiba di sini. Sekarang pukul 11.42. Ini harusnya pesawat sudah sampai di bandara tujuan di Langgur atau di Ibra, tapi tidak ada tanda-tanda. Bahkan pesawatnya juga belum sampai ke Ambon. Cuacanya masih hujan, masih gelap. Sekarang kita sudah di pukul 14. Kalau jam normal harusnya kita sudah sampai di bandara Ibra di Langgur. Itu sekitar pukul 11 lebih atau hampir jam 12 siang. Ada permintaan maaf dari Lion atas keterlambatan ini, tapi memang rasanya adalah cuaca. Tapi gimana kalau misalnya kita mengalami kondisi seperti ini, bisa nggak kita minta kompensasi dari pihak Lion? Makan siang kayak apa ya? Udah lapar. Oke, ini dia pesawatnya yang ditunggu seharian, baru tiba kayaknya dari Makassar. Kita sudah di pesawat pukul 18.13 sekarang. Bentar lagi kita flight menuju ke Langgur. Ini gelap ya, tidak kelihatan. Ini pesawatnya sudah alhamdulillah mendarat di Langgur, di Ibra sebenarnya. Masya Allah, segala doa kita panjatkan. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga di sini. Ini baru pertama kali saya tiba di Ibra di malam hari. Ini saya lagi di rumah, di Tual. Jadi semalam itu kita nyampainya di Tual itu jam 8 malam. Jadi cuacanya memang kurang bagus. Terus pas mau masuk ke Tual itu sempat trouble. Kemudian pesawat tidak jadi mendarat, berputar 15 menit. Jadi ada konfirmasi dari pilotnya, pesawat akan mengarah ke arah selatan. Kalau 15 menit dia tidak bisa mendarat, maka kembali ke Ambon. Wah, gimana ya, udah nyampe tinggal mendarat tidak bisa terus kembali ke Ambon tuh kayak gimana ya. Kita berdoa lah. Alhamdulillah bisa mendarat pas sudah mau jam 8 malam. Akhirnya kita singgah di beberapa tempat, beli makan, sampai ke rumah langsung tidur. Jadi tidak ada rekaman. Pagi ini kita kembali rekaman. Akan melakukan perjalanan ke kampung namanya Ngursit. Terus nanti ke kampung Darmosari. Sekarang kita ada di jalanan Viditan. Sarapan nasi kuning. Kita belinya di pinggir jalan. Dan habis ini kita akan lanjut perjalanan ke rumahnya Om Ahmad. Kalau nasi kuning harganya sama sih di semua tempat, mau di sini di Ambon. Ternate rata-rata 10-15 ribu. Cuma yang beda tuh rasanya aja kali ya. Itu berapa semua? Hah? 60. Guys, kita tiba di rumah Ahmad di Viditan. Ini rumahnya. Cek ada orang nggak di dalam. Halo, halo teman-teman, aku adalah Raisa.
Belanja di sini, tapi sepertinya tual hujan terus. Oh iya, belanja buat kebutuhan tahlilan. Hai, kita sekarang ada di Pasar Rakyat Langgur. So, ini pasarnya. Di sini itu terminal luar kota nih. So, di sananya itu pasar sembako. Utamanya mereka yang jualan dari kampung-kampung yang jual buah, hasil-hasil kebun. Jalan lain. Ini makin hari makin berkembang pasarnya. Sekarang kelihatan sudah agak lebih rapi. Dulu masih kios dari papan-papan, kayu-kayu lapuk. Sekarang udah ada bikin agak sedikit perubahan. Yang belum apa? Beras 10. Beras 10, telur? 4 kilo. Sama ada kopi biji. Linda teman tanya beli kopi biji di sini. Kopi biji. Halo. Sekarang kita ada di depan gerbang kantor Wali Kota Tual. Saya sekarang lagi ada di masjid di kantor Wali Kota Tual. Barusan selesai sholat Jumat di sini. Dan sempat saya ke kantor Dinas Pendidikan Kota Tual. Pengennya sih ketemu dengan Pak Kepala Dinas. Sempat sudah datang tadi, tapi tidak sempat membicarakan sesuatu karena ternyata beliaunya terburu-buru ke bandara untuk keluar daerah, mungkin ke Ambon atau kemana. Jadi kita tidak sempat ngobrol apapun, meskipun sebenarnya saya sudah WA duluan untuk minta waktu temu beliau untuk audiensi membicarakan mengenai rencana kerjasama, tindak lanjut kerjasama universitas terbuka dengan pemerintah Kota Tual, yaitu untuk program perkuliahan ya, tapi tidak dibicarakan. Kemudian saya lanjut untuk bertemu dengan kepala bagian kerjasama, dan sudah ketemu dengan Umi dan diarahkan untuk bertemu dengan kepala Bapeda kalau tidak salah ya. Beliau adalah mantan Sekda Kota Tual, Pak Fahri. Saya barusan WA beliau ini, tapi belum dibaca. Sebenarnya ingin ketemu juga untuk bagaimana tindak lanjut, karena pas Sekda beliau yang Pak Fahri, beliau ini yang dulu tanda tangan PKS-nya dan kerjasama antara UT Ambon dengan pemerintah Kota Tual. Tapi beliau sendiri selaku Sekda baru saja diganti beberapa hari kemarin. Tapi untuk hari ini, per hari ini beliau PLH Sekda karena Pak Wali Kota, kemudian Wakil Wali Kota dan Sekda yang baru dilantik malah perjalanan dinas keluar Kota Tual juga, keluar daerah. Dan sebenarnya di pagi tadi itu saya juga sudah datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dan langsung WA juga Pak Kadis untuk minta bertemu, tapi Pak Kadis membalas WA kalau beliau juga ternyata di luar daerah. Jadi ya beliau-beliau semuanya banyak yang keluar daerah dan kita belum ketemu satupun. Ini video random, so sekarang saya masih di masjid ini, barusan selesai sholat Jumat tadi dan menuju ke kantor Wali Kota, dan ini adalah kantornya, kantor Wali Kota Tual. Ada beberapa unit motor, berapa nih, doang 5 unit motor. Entah rusak karena terbakar atau lain. Itu harusnya tujuannya apa ya? Apakah ini aset daerah yang belum dilelang atau gimana? Mungkin saatnya kita tinggalkan kantor ini. Saya sudah dapat konfirmasi mengenai tujuan pertemuan dan sepertinya katanya tahun depan. Tunggu ini nambah apa? Enggak. Tunggu ini. Benar Pak, ini.
pusat kota Tual. Di belakang saya ini pasar ya, pasar Masrum apa ya. Terus sebelahnya ini adalah Masjid Kuria 45. Ini masjid rayanya kota Tual di sini. Kita sebenarnya tujuan ke sini itu tuh sini Warung Padang. Kita makan dulu di sini. Kalau di warung ini saya sudah berapa kali ke sini ya? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Kita coba masuk di Masjid Raya Al-Ghuriyah 45. Sini lagi sepi, tidak ada orang di sini. Karena memang sudah selesai waktu sholat Jumat, orang-orang sudah kembali. Ini jalan menuju Sydney Ahoy. Tapi Iben kemana? Bentar. Ini pewaris tahta kerajaan Bapak Haji Ara. Ya, pewaris tahta kerajaan apa? Om Cici. Om Cici pelatih. Apa? Kita susah. Gue kok saya ngambil pipi nasana. Sudah. Kalau di Kelanit, kampung apa lah yang lihat jalan ini? Hah? Ohidir atas. Ohidir atas jalan ini lah? Iya. Beta baru pernah dengar ada Ohidir atas. Beta tahu cuma Ohidir satu sih. Ohidir itu non Muslim semua deh. Jalan dari bawah Islam. Ah? Ohidir ada kampung Islam? Ada. Oh, ada. Bawah tempat rekreasi Islam. Oh, Ohidir. Tapi dia pernah mau Ohidir. Iya. Ohidir tahunan ini tutupan kan. Oh, dia. Yang atas ini, Ohidir atas ada yang bawah sana. Oh. Yang bawah ada Islam. Kalau yang atas ini baru Nasrani. Oh, oke. Kampung apa ini? Ohidir atas. Ohidir atas, yang ada Muslim itu. Muslim di bawah, Ohidir bawah. Oh, Ini Ohidir lalu satu ada Kristen. Ini Kristen di bawah. Ini Kristen. Ohidir ini Islam di bawah. Oh, Ohidir atas ini non Muslim. Kalau di bawah. Yang di bawah lihat ini? Iya, Islam. Oh, Islam di bawah. Oke. Betul juga lihat Ohidirin dari zaman dahulu kala jadi. Makanya masih SD dulu kah? Tapi belum lewat kampung ini. Islam di bawah sana dia. Wih. Jadi beda lagi Ohidir yang sana, yang Islam kan sudah. Dia itu sama Ohidir ini sudah lah Islam besar. Jadi Kepulauan K ini kayak mesti pakai drone supaya lihat dari atas kampung-kampungnya. Boys, halo. Yes. Dia rumah di mana nih? Kotong sampai kamu kampung. Kita pernah piara di sana di Ternate. Nama siapa? Zoya. Faham Rakbau. Ada. Zoya, Dunuhan nih, sampai kamu kampung nih. Banyak kubur ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum. Iya, beta kenal. Sampai. Kampung Dunuhan Iya, Lenbin. Nanti belok kiri. Masjid di Kampung Dunuhan. Jauh sana saya boleh, yang penting harus tinggi jalan. Tuh. Bang Emang. John mana? Bang Ibu masalah apa kah? Johnny B. Dunuhan. Bagus kan? Belok kan? Ain. Belok. Oke, parkir di sini. Sini. Rumahnya? Masya Allah. Mana John di mana? Ini Om John tuh apa? Ah, itu sudah ada sukses. John di mana? Bab.
Halo, kita sekarang di masjid. Nggak tahu namanya. Masjidnya apa nih? Kampung apa tadi? Lupa nama. Kampung apa tadi? Sayang beta kesini. Iya, kampung apa dulu? Saya ada di sini. Kampung apa namanya? Lupa. Kampung apa ini? Ini namanya Dudunuhan. Oh, Dunuhan. Ah? Ini kambing di bawah. Oh, mana tuh? Cuma masalahnya kambingnya tempat di mana nanti? Ya, udah. Halo, sekarang kita ada di Kampung Sydney. Ahoy. Kalau bahasa K itu Sit itu kucing. Ahoy itu kampung, jadi kampung kucing. Tapi yang kita cari di sini tuh bukan kampung kucingnya, kambing. Kambing. Jadi ini kambingnya. Ada napas panjang. Yang mana? Dia agak ini. Dia kecil tapi dia bersih. Kecil sekali. Dia bersih sih, bersih tapi kecil. Kunci. Itu harganya 2,5 juta. Kambing mah merah yang mana? 2,5 juta. Kambing yang kecil. Yang besar tuh, yang maknya tuh 5 juta. Yang ini yang mana nih? Ini yang 5 juta. Ini 2,5 juta. Kambing ini karena jujur kambing justru karena Sebenarnya penjual juga. kakek satu ini kan orang banyak pencuri kambing banyak. Kambing kalau orang saya pencuri kambing makali hampir 20 Kambing ekor. banyak, kambing juga cuma karena banyak pencuri. Tapi ini mau bikin terbibit tapi karena dempo inilah. Dia berumur seberapa tahun? Ini kalau mau lihat Ini kecil tapi su ini nih. di atas 5-6 tahun ke apa? Iya. Karena kambing ini kan kalau mau lihat kan dalam 1 tahun kan dia 6 bulan 1 kali melahirkan. Di 1 tahun kan 2 kali. Ada yang dipumai semua. Iya, karena itu 20 lokasi di atas ini. Yang bikin nenek. Ibu lokasi Kampung di atas kami ini. termasuk kampung yang lekat satu-satunya kami sih kampungnya Kampung juga. ini. Tapi karena ketong apa mau piara mau bibit toh Kasihan, ketoro mau piara cuma karena ini om kakek Spanggal ini kan datang, ada bantu makanya. Apa di sana. Satu baru lepas ada 7 ekor, satu baru lepas jalan. Di Bab bilang nih maksudnya kalau mau kita piara tapi kalau orang ini mau cari atau mau bikin bagaimana? Kalau kambing sih nah ini baru kambing. Tapi sekarang orang cari nanti dia sendiri berjalan cari. Sing bisa kurang sedikit. Berapa? Kira-kira berapa, Bang? Kira-kira berapa? Tidak, maksudnya dari abang dong, maksudnya kata saya minta dengan harga yang ada, jadi abang dong tawar dong dengan harga berapa, kita mesti perkirakan kira-kira gimana ini penipu harganya. Ke telepon bapak, ya ikut ini datang. Kasih harga pas deh. Karena kata pernah lepas yang begini lain. Ini lagi besar ini. 2. Iya. Iya, Ini 2. lagi besar. 2. Ini dikecilin nih. Iya. Nah, Nah. Harga pas deh. Hah? Kasih harga pas 2 juta boleh? Berapa? 2 jutaan boleh? Iya. iya. Itu harga pas 2 juta itu. Harga pasti. Oke. Ini bukan keton Tapi su bisa ini, maksudnya su bisa potong jambe. Saya bisa. bisa. Kambing itu atau lihat mulai dari dia ukuran tanduk sih kalau perempuan kan dia suka keluar berarti bisa. Ini perempuan enggak? Iya, perempuan. Kan perempuan. Itu bukan laki-laki. Takutnya nanti besar dia macam Kalau dia lebih besar dia ketonjol ragu-ragu karena tadi Ragu, dia tapi hamil, macam ada- begini tuh belum. Ada anak tuh. Kalau ini kan memang ada anak nih yang sebelah ini. Gitu. Kok ini kalau kecil ini perawan ini. Ini kalau keton lepas dia ini memang kamu laki-laki jardon terus. Kalau kecil macam begini. Lagi madai semua sekarang kambing-kambing. Karena orang cari begini lah lari ke liling. Iya. Lah. Saya bud follow. Oh. Ayo po bud follow dah. Masih ambil lah kurang jalan. Tangkap ya?
Iya. Oke, ini kita sepakat ada 2,5 juta. Kita sepakat di harga 2 juta. Ini ya? Oh, ya? Mari. Oh, nanti ya. Oh iya. Ini proses nangkapnya harus lihat jalan sebelah. Ini om yang menangkap nih. Kalau orang sampai pencuri begini, di laki-laki tuh begini. Allah. Maaf ya, maaf. Kecil. Bismillah. Jangan baik-baik deh. Dia tidak ada suara, dia yang kasih suara. Oh itu sedikit. Suara kan lokasi, tapi orang pegang waktu pencuri itu dong cuma bikin salah asal ketong tahu. Itu dong suntik dulu. Dia pingsan dulu, orang tinggal angkas. Itu udah ya Allah. kambing sama kali sampai 20 ekor lebih. Kalau orang sering angkat begini di punggung laki-laki begini ke apa? Iya. Iya, abang. Ika sudah kan? Ika sa. Ame daun yang dia makan itu sudah Pak. Oh dia di pinggir sana baru ikan dia lah saya di kambing. Daun pisang itu. Nanda, angka daun pisang 1 2 panggal itu sudah kesini. Ya begitu di sing ini lah, sing. Nah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mama so panggil sana. Barak be. Miki putaman. Miki teman beda kampung. Kucing Miki tenang. Halo. Miki putaman. Halo ini mungkin. Ini apa ini? Apa Persia? Iya, kucing apa ini? Beta di kucing di rumah juga begitu, tapi laki-laki. Yang ini ibu Ani itu langsung ya. Ini proses. Ini klotnya nih, biar dia jangan kabur. Oh, masya Allah. Om John ambil ini daun supaya Begini sih. nanti dia kelaparan dalam mobil. Pas makan biskuit tadi. Boleh din sa. Roti. Roti. Dia makan roti. Buka pin. Yang di kampung kan ada ikan tuh, nah yang beli. Aduh, takut Bismillah. nangis. Petang naksi ya. Melapro ke. Transaksi. Kau tinggal mau masuk barang. Yang kamera. Guys, jadi Ale. mau melakukan transaksi. Banyak kah? Cuma di dalam rumah sana baru hitung uang. Iya. Pi. Bayar sini sudah. Iya. Hitung dulu. Fokus di gambar. Jadi Ikan pendukung mati ini kata tim setia nih. Oh. Woi, kamera. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih banyak. Mama Pak deh. Iya, baik. Terima kasih banyak semua. Udah transaksinya udah selesai. Kita udah dapat kambing harganya 2 jutaan. Bawa pulang buat tahlilan di kampung. Mama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bawa tim sukses nih. Beliau. ini dia sendiri. Bapak John. Mati. Say. Om John. Zoya. Zoya. Iya, saya. Telepon sa Zoe itu dia datang cepat. Di sini ada nomor. Di kamp, dia rumah lah di bagian balis. Di bagian bawah sana jangan ambil si Zoe nggak kotong ada mobil dinas ini. Tua sebelah mana? Oh, tua sana. Pulang saja pulang. Ya Allah. Oh iya, berarti dari jalan ini masuk ke tua nih kalau ada yang speedboat. Jadi tadi Dun Mahan, Sitnohoy, terus yang ini tadi apa? Kelanit. Oke. Pulang ini pemukiman warga.
udah gitu ke kepala si sakit tuh. Iya, masih nafas tuh semer lemah. Oh. Nah, bapak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Nur, Kampung Ilar Morsoin. Sekarang tahlilan, kalau bahasa Ki bilang bud faloh untuk almarhum ayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selamat malam. Videonya ini kayaknya kurang jelas gambarnya karena sudah di bawah pencahayaan. Kita biasanya tahlilan di Masjid An-Nur, Kampung Ilar Morsoin. Ini tahlilan terakhir buat almarhum ayah. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan rangkaian tahlil yang kita lakukan selama ini soal terima Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sampai ke beliau dan juga almarhum emak. Kok emak memang tahlilan yang bahasan kita bikin itu namanya bud faloh. Ya, kita udah selesai ya, udah lupa. Jadi untuk almarhum emak udah selesai semua paket lengkap. Ini ayah, ini yang terakhir. Insya Allah semoga diterima. Oh, ini gelap ya, kenapa kelihatan gitu? Parah. Oh, selamat malam Kampung Ilar Morsoin. Ini Donrat di depan rumah. Tahlilan terakhir untuk almarhum ayah. Orang-orang sudah selesai tahlilan di masjid, dan sekarang makan malam. Di sini kita bikin tenda kecil ya, untuk bisa makan malam, dan sekarang sudah sedang makan malam warga di kampung. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi pegang dupa. Ini api dupa, terus ini kemenyannya, ini ada minyak. Kita di kampung Ilar Morsoin. Hari terakhir saya di Tual untuk liburan cuti kali ini, untuk tahlilan. Sebentar saya akan ke masjid untuk bawa ini. Akan dibaca di masjid tahlilannya. Tahlilan untuk ayah ya. Nah, sekarang kita ada di depan masjid. Namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Kampung Ilar Morsoin. Tahlilannya ada di sini. Kita lagi sementara kumpul menunggu warga masyarakat yang lain yang belum datang. Ini adalah Masjid An-Nur, Kampung Ilar Morsoin, tempat kita baca tahlilan. Ini adalah masjid kedua. Masjid pertama lokasinya juga di sini, tapi sudah dirobohkan. Masjid pertama itu dibangun tanpa konstruksi besi, hanya ditumpuk menggunakan batu-batu cadas dan batu kapur, dan tidak ada jendela. Kemudian warga berinisiatif untuk merobohkan. Pada itu punya nilai sejarah. Kemudian dibangunlah Cijang ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Masjid
Ya, kok bagus sekali kasih amplop apa kok? Yang sebanyak PT Putra Mang itu. Allah. Oh, siap. Oke, udah selesai tahlilannya. Masih udah pada kosong, orang-orang udah pada pulang semuanya. Jalan-jalan juga sudah pada sepi. Yang naik mobil-mobil, yang motor-motor jalan kaki, pokoknya semuanya sudah tidak ada orang. Sudah selesai. Terima kasih buat semua. Ini penakan-penakan di kampung nih. Ini anaknya Bang Ejan. Ini adalah suasana pantai di kampung. Kita sebutnya itu Silabir. Jadi kita lagi di musim timur. Kalau musim timur tuh musim ombak, angin kencang. Jadi ombaknya itu ya semeter, 2 meter, 3 meter, bahkan bisa lebih. Garis-garis pantai itu jadi putih karena pecahan ombak. Terus di pantai ini keruh, airnya keruh, tidak bening, terus banyak kotor, rumput laut seperti yang ada di kamera. Jadi musim ini berlangsung selama berapa bulan. Ini sekarang di bulan Juli, berarti puncaknya nanti Agustus atau September. Nanti setelah itu kembali ke musim barat, itu musim tenang. Jadi air ini akan benar-benar jernih. Tidak ada lagi ombak, angin sekencang sekarang. Jadi benar-benar tenang. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini airnya benar-benar keruh. Pecahan ombak di laut kayak garis-garis putih itu. Di depan itu adalah Pulau Kei besar. Terus ini adalah bekas rumah kita waktu masa kecil. Saya sempat di rumah ini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi sisa-sisa bangunannya, yang adanya sisa fondasi. Ya, nggak tahu kapan mau dibikin lagi rumahnya. Ini anak kampung lagi main. Halo, halo, halo. Ini mereka petambahkan nih, ibu-ibu lagi masak-masak. Pak kemana nih? Ini buat ibu-ibu yang jarang masak. Oh, oke. Bungkus. Jadi ibu-ibu yang masak ternyata dikasih jatah juga makanan kotak. Ini adalah rumah milik almarhum Om Ali. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. Beliau sudah wafat, istrinya juga. Kuburnya beliau ada di dekat rumah ini. Kampung Dundrat, ujung bagian atas Kampung Larunguso ini, arah Kampung Danar. Kenapa? Ya, di sana ada makanan. Maka apa? Mau saya lapar makan. Ijana ini ke rumah di atas. Bilang di Binina. Bilang Binina coba makan. Ini rumah ayah, mama sudah meninggal. Ini rumah yang beliau tinggalkan. Kita juga nggak tinggal di sini karena bagi tugas paling kalau ke kampung baru bisa. Tinggi sudah, ada undangan lagi. Oh iya. Nanti ketemu itu mobil ini sudah supaya 1 kali jalan sah. Iya. Lepas kamu. Iya, beta di bandara. Mau kamu jalan kukira saja. Iya. Halo Jago. Ya. Uang. Bungkus. Ya. Kamera tuh. Ibu punya masalah apa? Ibu kenapa sudah siap-siap nih? Mau pulang virtual. Pas sudah nih, pakai kamera. Yay! Gitu betul kan? Sekarang sudah di Bandara Ibra dan tinggal menunggu keberangkatan. Sekarang
barang sama ibu negara. Pesawat masih dalam perjalanan kita, tapi sudah check-innya udah ini. Sudah check-in online. Ini boarding. Kenapa punya kamera so jelek? Ya dia kan tergantung suasana hati juga. Halo Is. Iya, sengaja wah, nah, sudah di bandara wah.